Halo audiens kalian, kali ini saya akan menerangkan tentang pentingnya vaksin dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk diingat, peraturan yang disebutkan dalam video ini berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu vaksin. Menurut pasal 1 angka 1, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, jenis vaksin apa saja yang telah disetujui oleh pemerintah? Berdasarkan pasal 7 ayat 3, jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa vaksin yang telah diberi izin edar oleh pemerintah, antara lain Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara vaksin bekerja dalam tubuh? Vaksin bekerja sebagai virus yang telah dimatikan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tubuh. Tenang saja, virus yang telah dimatikan tersebut tidak dapat menyerang sistem imun tubuh. Kemudian, vaksin tersebut akan memancing imun tubuh untuk menyerang virus yang telah dimasukkan. Selanjutnya, imun tubuh akan terbentuk dan lebih peka terhadap virus yang masuk. Sehingga apabila ada virus yang masuk, maka imun tubuh telah memiliki pertahanan untuk melawan virus yang masuk di kemudian hari. Sebagai perumpamaan, dapat disimak cuplikan video berikut ini. Biasanya, setelah menerima vaksin, beberapa orang akan mengalami efek simpang. Efek simpang setelah melakukan vaksinasi dapat berupa lengan sakit, demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, ataupun kelelahan. Meskipun ada efek simpang pasca menerima vaksinasi, namun hal tersebut hanya akan berlangsung beberapa hari dan hal tersebut wajar dialami. Perlu diingat, manfaat vaksinasi jauh lebih besar dibandingkan dengan efek simpangnya. Siapa saja yang berhak menerima vaksin? Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 sebagai berikut. 1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. 3. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan keempat, masyarakat lainnya. Nah, untuk saat ini, siapa saja dapat menerima vaksinasi yang telah disediakan pemerintah. Namun, ada beberapa orang yang masih belum diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID-19, yaitu anak-anak masih belum diperbolehkan menerima vaksin COVID-19 karena belum ada penelitian lebih lanjut. Begitu pula dengan ibu hamil. Selain itu, apabila seseorang sudah pernah mengidap COVID-19, baru diperbolehkan melakukan vaksinasi 3 bulan setelah dinyatakan negatif atau sudah tidak mengidap COVID-19. Untuk pelaksanaan dan pelayanan vaksinasi program dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat ataupun swasta yang memenuhi persyaratan seperti puskesmas atau puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan lain. Untuk sekarang, vaksinasi juga dapat dilakukan di pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yang telah bekerja sama atau berkoordinasi dengan puskesmas, dinas kesehatan provinsi, dan atau kabupaten kota. Sebagai catatan, setelah menerima vaksin COVID-19 bukan berarti sudah tidak perlu menjalankan protokol kesehatan, karena pada dasarnya vaksin COVID-19 berguna untuk meningkatkan imun tubuh dan melawan COVID-19. Jadi, tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.